Selamat pagi, shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang terus memberkati hidup kita sampai hari ini. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari surat Roma pasal 7 ayat 1 hingga yang ke-12. Saya akan membaca ayat yang keempat bagi kita semua. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Tema renungan kita yaitu berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu indikator sebuah pohon itu sehat dan baik adalah pohon itu menghasilkan buah. Saudara, ada banyak pohon yang harusnya berbuah tetapi tidak menghasilkan buah. Kenapa itu bisa terjadi, saudara? Itu bisa terjadi karena pohon tersebut tidak mendapat perawatan yang baik. Dia tidak dirawat, dia tidak diberi nutrisi yang baik, tidak dipupuk dengan baik, dan pada akhirnya dia tidak bertumbuh dengan baik dan juga tidak menghasilkan buah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai anak Tuhan juga demikian. Tuhan menginginkan bahwa kita menghasilkan buah bagi Tuhan. Sudah sekian lama kita mengikut Tuhan dan terkadang Tuhan tidak menemukan buah dari kita. Mengapa Tuhan tidak menemukan buah dari kehidupan kita? Karena tubuh rohani kita itu tidak dirawat dengan baik. Kita tidak mendapat nutrisi firman Tuhan dengan baik. Dan juga ada hal-hal yang lain yang menghambat kita untuk bertumbuh dan berbuah. Apa yang menghambat kita untuk tidak bertumbuh dan berbuah? Ada dosa-dosa yang terus mengikat kita. Baik dosa masa lalu ataupun dosa hari ini. Ada banyak tradisi-tradisi, budaya-budaya yang tidak sesuai dengan firman Tuhan yang masih mengikat kita. Dan kita sulit untuk melepaskan hal itu. Ada juga keinginan-keinginan daging yang terus-menerus mengikat kita sehingga kita tidak bebas, kita tidak merdeka untuk melakukan kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pembacaan kita tadi, Paulus mengingatkan, menasihati orang Kristen Yahudi di Roma agar mereka menyadari dengan jelas bahwa mereka telah mati bagi hukum Taurat. Mereka tidak boleh terus-menerus terikat oleh hukum Taurat. Mereka bukan lagi milik hukum Taurat, tetapi mereka adalah milik Kristus. Kristus yang telah mati, yang telah bangkit, yang telah menebus dosa mereka, yang telah memerdekakan mereka dari segala kungkungan dosa dan hukum Taurat. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, Rasul Paulus mengatakan jika engkau masih terikat dengan hal-hal tersebut, engkau tidak akan menghasilkan buah. Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan menginginkan kita menghasilkan buah. Sudah berapa lama kita percaya Tuhan? Sudah berapa lama kita melayani Tuhan? Sudah berapa lama kita mengikut Tuhan? Kalau hari ini Tuhan melihat kita, apakah Tuhan mendapati kita adalah orang-orang yang berbuah bagi Tuhan? Atau mungkin Tuhan mendapati kita sama seperti pohon ara yang tidak berbuah, yang tidak menghasilkan apa-apa, dan Tuhan kecewa melihat kita? Saudara, mungkin ada ikatan-ikatan dosa, mungkin ada tradisi-tradisi, ada keinginan-keinginan yang menghambat kita untuk berbuah bagi Kristus. Jikalau itu ada dalam diri kita hari ini, mari kita datang kepada Tuhan. Kita memohon anugerah Allah, kuasa salib Kristus, kuasa darah Kristus itu untuk membebaskan kita dari ikatan-ikatan dosa, ikatan-ikatan tradisi, ikatan-ikatan budaya yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, sehingga kita menghasilkan buah bagi Tuhan dan nama Tuhan dimuliakan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman. Kiranya kami boleh menjadi orang-orang yang berbuah bagi Tuhan untuk kemuliaan Tuhan.
Jikalau ada ikatan-ikatan dosa, ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, biarlah Tuhan Engkau sendiri yang membebaskan kami dari kuasa dosa. Dan kami percaya kuasa salib Kristus dapat membebaskan kami dari kuasa-kuasa dosa, kuasa-kuasa yang mengikat kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.